Di lokasi syuting film di Goregaon Film City, pengambilan gambar terakhir hampir selesai. Semua orang kelelahan karena bekerja hingga larut malam. Namun, kemudian semua orang merasa tenang ketika sutradara Ajit berkata, "Hentikan! Oke, ayo kita bereskan. Pergi dan tonton adegan besok. Dan kita jangan sampai terlalu larut kru produksi. Hati-hati, sekarang jam 12.30 malam." Ajit mengemudi sendirian di jalanan Film City yang sepi sekitar pukul 1 pagi. Lampu depan mobilnya menembus kegelapan. Tiba-tiba, ban belakang mobil Ajit kempes. Ajit menghentikan mobilnya. Kawan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ajit keluar dari mobil dengan cemas dan menatap ban yang kempes. "Aku bahkan tidak punya ban cadangan." Ajit mengeluarkan ponselnya dan melihat layarnya. Terkejut. Kawan, apa ini? Tidak ada jaringan di sini." Tepat saat itu, Ajit merasakan sedikit gerakan di belakangnya. Angin sejuk mulai bertiup. Ia menoleh ke belakang dan melihat kepulan asap hitam membubung. Tak lama kemudian, sebuah bayangan terbentuk dari kepulan asap itu. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita. Sebelum Ajit dapat menenangkan diri, bayangan itu berkata, "Saatnya berkemas, bersiaplah untuk mati." Dalam sekejap, bayangan itu mencengkam leher Ajit dengan kedua tangannya dan meremasnya begitu kuat sehingga Ajit mulai sesak napas. Cengkeraman bayangan itu baru mengendur ketika Ajit berhenti bernapas. Darah menjembur dari mulut Ajit dan tubuhnya yang sudah mati terlengkup di jalan. Melihat ini, bayangan itu tertawa bahak-bahak dan berkata, "Ajit, aku telah menemukan kedamaian hari ini dengan mengirimmu ke neraka." Setelah mengatakan ini, bayangan itu perlahan menghilang. Lokasi syuting film Piar Hi Piar senilai 5 crore rupiah terbakar menjadi abu dalam kobaran api yang menjulang tinggi. Dan petugas pemadam kebakaran sedang berusaha memadamkan api ketika mobil produser Jaidev berhenti. Keluar dari mobil, Jaidev melihat kaset film terbakar di depannya dan menjerit dengan kesakitan. "Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Kapan ini terjadi? Apa yang akan saya lakukan sekarang? Pah, lokasi syuting saya yang bernilai miliaran rupiah tiba-tiba terbakar tadi malam dan apinya terus membesar. Saya sudah berusaha keras memadamkan api ini tetapi tidak ada yang tersisa. Semuanya hangus menjadi abu. 2 hari yang lalu teman saya Ajit meninggal dan sekarang tiba-tiba kebakaran seperti ini terjadi di lokasi syuting saya. Apa yang terjadi? Saya tidak mengerti apapun." Jaidev telah banyak meminjam uang dari orang-orang untuk membuat film ini. Jaidev sangat sedih ketika lokasi syuting terbakar. Hari sudah malam saat ia berusaha memadamkan api. Ketika ia meninggalkan Film City untuk pulang dengan mobilnya tiba-tiba mogok. "Sekarang, apa yang terjadi pada mobil ini? Seharusnya mobil ini juga mogok sekarang." Ketika Jaidev mengeluarkan mobilnya, ia melihat asap keluar dari kap mobilnya. Ia baru saja melakukan servis kemarin. Apa yang terjadi padanya sekarang? Begitu Jaidev membuka kap mobil, angin dingin mulai bertiup. Sebelum Jaidev mengerti, kepulan asap hitam mulai membubung di depannya dan sebuah bayangan muncul dari dalamnya. "Lokasi syuting filmmu terbakar siang hari kan? Kau juga akan terbakar malam ini. Siapa kau? Omong kosong, apa yang kau bicarakan?" "Aku tidak bicara omong kosong. Aku mengatakan yang sebenarnya." Begitu Parcai mengatakan ini, api tiba-tiba mengepung Jaidev. Jaidev terus berteriak, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Dalam sekejap, Jaidev berubah menjadi tumpukan abu. "Jaidev, aku sudah menghabisimu, tetapi balas dendamku belum selesai. Aku masih harus membunuh direktur casting Ajay dan temanmu Devendra. Sebentar lagi, aku akan membunuh mereka juga." Sambil mengatakan ini, Parcai perlahan menghilang. Beberapa hari kemudian, pukul 2.30 malam, Ajay sedang mendorong sepeda motornya bersama aktris Mira di jalan yang sama menuju Film City. Memecah kesunyian malam, Ajay berkata, "Kawan, orang-orang produksi ini juga naik motor, tapi mereka belum mengisi bensin. Biarkan mereka datang besok, aku akan mengurus mereka. Biarkan mereka pergi, teman. Lihat, pemandangannya sangat indah. Bulan ada di langit, angin sepoi-sepoi bertiup. Pemandangannya sangat indah. Hewan liar datang ke sini. Kau tahu, jika mereka tidak datang, aku akan menyuruhmu pergi duluan. Aku akan kabur." Ajay adalah seorang direktur casting. Mira adalah seorang aktris. Mereka berdua berteman. Bantuan semakin terlambat. Karena motor Ajay kehabisan bensin, mereka berdua mulai berjalan bersama di jalanan Film City yang sepi. Setelah berjalan sejauh, Mira berkata, "Ajay, aku merasa sangat takut, teman.
Kau tahu apa yang terjadi di Film City akhir-akhir ini? Kau benar sekali. Ajit G dan Jaidev G, sutradara dan produser besar seperti mereka. Siapa yang tahu kapan misteri kematian mereka akan terpecahkan? Polisi sedang menyelidiki, tetapi terasa sangat aneh bahwa keduanya meninggal di Film City. Begitu banyak yang telah terjadi, namun kita masih pergi sendirian di jam segini. Ayo, cepat kita pergi. Jangan khawatir, aku bersamamu. Kau bersamaku, itulah mengapa aku ikut bersamamu. Siapa yang sangka mobilmu kehabisan bensin di tengah jalan? Tidak ada tanda-tanda cahaya. Ayo, kita percepat dari sini. Ajay mencoba mempercepat laju mobilnya, tetapi rodanya tiba-tiba macet. Apa yang terjadi, teman? Mobilnya tidak bergerak maju. Setelah itu, tiba-tiba angin dingin mulai bertiup dan kepulan asap hitam mulai membubung. Dari bayangan gelap, sesosok wanita muncul dan berdiri di depannya. Dan tiba-tiba, Ajay mulai merasa sesak napas. Setelah Direktur Ajit dan produser Jaidev, aku juga harus mengirim kamu dan Devendra kepada mereka. Ajay merasa sesak napas, tetapi kemudian dengan lebih kuat suara keluar dari mulutnya. Siapa kau? Bagaimana kau mengenal orang-orang ini? Aku Anjali. Ya, itu Anjali. Anjali cantik. Dia bukan hanya aktris yang baik, tetapi juga aktris yang hebat. Setelah memenangkan penghargaan akting di banyak kompetisi drama di kotanya, seperti banyak laki-laki lainnya, ia pun datang ke Mumbai dengan mimpi menjadi aktris. Tetapi butuh 3-4 tahun bagi Anjali untuk mendapatkan film besar di Mumbai. Direktur casting film itu adalah Ajay. Aku tahu, kau pasti akan mendapatkan film ini. Ajay Ji, aku mendapatkan pekerjaan ini karena direktur casting seperti Anda. Aku sangat berterima kasih padamu untuk ini. Tidak, Anjali, kau pantas berada di industri ini. Kau seharusnya sudah mendapatkan pekerjaan besar sejak lama. Anjali, hal-hal ini tidak akan berjalan seperti ini. Kau harus mengadakan pesta. Ya, Maku, aku tahu kau tidak akan setuju dengan tanpa pesta. Apa gunanya teman yang tidak mengadakan pesta atas kesuksesan temannya? Ya, Anjali, aku ingin pesta. Oke, Anjali, dengar. Hari ini Direktur Ajit dan produser Jaidev memanggilmu. Mereka ingin membicarakan sesuatu denganmu tentang naskah. Jadi pergilah hari ini. Aku akan berbicara denganmu pukul 7 malam. Ketika Anjali pergi ke flat produser pukul 7 malam sesuai instruksi Ajay, Ajit ada di sana. Jaidev dan temannya Devendra juga ada di sana. Ketiganya sedang minum bersama ketika Anjali tiba. Ayo, Anjali, duduk. Begitu Anjali duduk, Ajit berkata padanya, Ayo, Anjali, bergabunglah dengan kami. Apakah kamu minum? Tidak, Pak, saya tidak minum. Anjali menolak untuk minum, tetapi Ajit, Jaidev, dan Devendra yang mabuk oleh alkohol dan nafsu mulai berperilaku tidak senonoh dengan Anjali. Ketika Anjali protes, mereka merampasnya dan memuaskan nafsu mereka. Mereka membunuhnya. Mereka menguburkan tubuh Anjali di sebuah lubang yang digali di dekat jalan yang sepi di Film City. Jiwa Anjali mendambahkan balas dendam, dan ketika ia mendapat kesempatan ini, ia membunuh Ajit dan Jaidev. Hentikan, Anjali! Ajay tidak tahu apapun tentang niat mereka. Setelah mendengarkan Mira, Anjali melepaskan Ajay. Ya, Anjali, jika aku tahu, aku tidak akan pernah mengirimmu ke sana. Aku mendapat telepon dari mereka. Mereka mengatakan ingin membahas naskah. Suruh Anjali pergi. Ini yang aku katakan padamu. Aku tidak tahu ini akan terjadi padamu. Aku minta maaf atas apapun yang terjadi padamu. Tetapi ini bukan salahku. Anjali, Ajay juga telah memberiku pekerjaan yang baik. Aku tahu, dia tidak seperti itu. Tolong, lepaskan dia. Ada orang baik dan orang jahat di setiap bidang. Tidak semua orang jahat. Ajay adalah orang baik. Anjali, Devendra pasti akan dihukum atas perbuatannya. Aku akan pergi dan memberitahu polisi semuanya. Kau pasti akan mendapatkan keadilan. Karena Ajay, polisi menemukan kerangka orang tubuh Anjali yang terkubur. Polisi datang ke rumah Devendra dan menangkapnya atas kejahatannya. Sekarang Devendra dibergol tangan. Inspektur, apa yang Anda lakukan? Saya tidak melakukan apapun. Katakan ini di pengadilan. Devendra Ji, kami telah menerima order untuk menangkap Anda. Mohon kerjasamanya. Pembunuh Anjali telah dihukum atas perbuatannya. Dengan cara ini, jiwa Anjali mendapatkan kedamaian. Setelah pernikahan Rajiv dan Suman, upacara Griha Prawes atau upacara mengisi rumah baru sedang berlangsung di Sunshine Walalo. Rajiv dan Suman berdiri bersama. Malti melakukan arti untuk Suman di belakang mereka. Paman dan bibi Rajiv berdiri di sana. Anak putri, Suman, jatuhkan gundas ini dari kakimu dan masuk ke dalam rumah. Mendengar ini, Suman menjatuhkan gundas dari kakinya dan masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Malti meninggalkan menantunya dan Rajiv di dalam kamar dan pergi.
Pukul 3 malam, Raffi dan Aratia sedang tidur di kamar mereka ketika Aratia mendengar seorang gadis tertawa. Matanya terbuka dan melihat seorang gadis duduk di sudut kamarnya tertawa, kepalanya menghadap ke tembok. "Siapa kamu?" katanya sambil turun dari tempat tidur. "Anak putri, Suman? Apakah kamu?" katanya sambil meletakkan tangannya di bahu gadis itu. Gadis itu tiba-tiba menoleh ke arahnya dan ia menyadari itu adalah Suman. "Apa yang kamu lakukan di sini, anak putri? Kau seharusnya di kamarmu sekarang." Mendengar ini, Suman menatapnya dengan marah dan mendorongnya ke lantai. Kemudian, sambil duduk di dadanya, ia berkata, "Siapa kamu yang berani memberitahuku di mana aku seharusnya berada?" Setelah mengatakan ini, mata Suman mulai memerah, membuatnya tampak menyeramkan. Dan Aratia berteriak dan menutup mata. "Raffi, selamatkan aku!" Mendengar teriakannya, Raffi terbangun dan melihat Aratia duduk di lantai menyembunyikan wajahnya karena takut. Dan tidak ada